Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Killer Team akan mempresentasikan aplikasi yang telah kami buat, yaitu aplikasi Etronik. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama, saya Feran Gifta Salsabila. Yang kedua ada Ogi Afdil Pratama. Dan yang ketiga ada Muhammad Rizky Fadli. Oke, untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Rizky Fadli, tentang latar belakang aplikasi ini. Untuk Rizky, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang latar belakang. Di sini yang pertama, motivasi atau tujuan dibangun aplikasi. Tujuan dibangunnya elektronik yakni dapat menjual berbagai macam alat elektronik secara daring ke seluruh pengguna aplikasi elektronik serta detail dan pemasaran produk. Yang kedua, alasan aplikasi berbentuk mobile. Tujuannya di aplikasi mobile karena adanya smartphone dapat memudahkan pengguna mengakses berbagai hal dan serta top trending dalam pemakaian pada semua elektronik yang ada. Serta sarana terbaik untuk menjual barang pada seluruh orang dalam bentuk aplikasi mobile. Serta yang ketiga, sarana pengguna. Sarana pengguna yakni orang yang orang yang selalu bekerja pada bidang elektronik, serta hampir seluruh pekerjaan manusia dimudahkan oleh elektronik, sehingga lebih berguna dan banyak mencari barang elektronik di masa sekarang. Yang kedua yaitu tentang rencana pengembangan aplikasi. Pertama, yaitu tahapan pengembangan, ada ide, persyaratan aplikasi. Nah, ide. Ide dalam pembuatan aplikasi yakni kami ingin membuat aplikasi berbasis online shop yang akan menjual barang-barang elektronik berupa laptop atau gadget, atau HP ya bisa. Terus yang kedua persyaratannya aplikasi. Untuk persyaratan aplikasi ini, langkah demi langkah akan kami lakukan dengan langkahnya, yaitu pertama, brainstorming atau mind mapping. Yaitu di sini kami akan bertukar pikiran dalam mengembangkan ide dan tahapan dalam pembuatan aplikasi, sehingga kami dapat menemukan gambaran di masa depan agar tak terjadi kerusakan pada aplikasi jika saatnya launching dan untuk kedepannya aman dalam pemakaiannya. Yang kedua, kita akan mengadakan interview. Melakukan interview ke orang-orang yang sudah berpengalaman dalam pembuatan aplikasi, terutama aplikasi model online shop seperti yang akan kita buat. Dengan begitu kami mendapatkan ilmu lebih dari mereka dalam mengembangkan aplikasi. Selanjutnya nanti kita akan mengadakan kuesioner. Dengan memberikan kuesioner ke target yang kami incar di pasaran, antara lain target kami yaitu pertama, pegawai kantoran yang membutuhkan laptop untuk bekerja. Kedua, mahasiswa yang membutuhkan laptop maupun gadget dalam melanjutkan perkuliahan mereka. Yang ketiga, konten kreator dalam membuat ide pada laptop mereka. Yang keempat, ilustrator dalam memulai penggambaran mereka pada gadget yang diperlukan dalam laptop. Yang kelima ada editor dalam mengedit video, foto, dan media lainnya. Yang terakhir serta masyarakat umum zaman sekarang yang sudah pada era digitalis. Nah, selanjutnya akan mengadakan observasi. Mengamati orang-orang yang paling memerlukan gadget pada pekerjaan mereka sehingga mereka akan dapat sangat membutuhkan elektronik. Maka akan kami lakukan job shadowing ke orang-orang atau prospek yang kami incar. Nah, yang terakhir yaitu prototype. Tahap ini kami akan membuat gambaran pada aplikasi kami dengan memakai aplikasi lain sebagai alat membantu ilustrasi pada aplikasi yang akan kami buat, seperti grid aplikasi dan aplikasi lainnya. Yang kedua yaitu alur kerja. Untuk alur kerja aplikasi ini sendiri bisa melayani kayak pembelian elektronik ya. Nanti untuk skemanya akan seperti ini. Jadi nanti sebagai kita pembeli akan membuka aplikasi elektronik tersebut. Selanjutnya akan menampilkan
tampilan awal di aplikasi tersebut. Di sistem akan menampilkan tampilan awal. Selanjutnya, customer harus login dulu. Nanti di sistem akan menampilkan menu home-nya. Dan seterusnya, galeri ini. Nah, di dalam galeri itu tuh apa sih yang akan kalian beli? Kayak gitu ya. Nah, setelah memilih produk yang oke, nanti si seller atau si penjualnya ini akan menghubungi pembeli atau sellernya. Terus akan mengkonfirmasi apakah produknya ini ada ready untuk kalian pack atau kalian beli. Tuh ya. Kurang lebih seperti ini ya sistemnya. Bisa dilihat dulu ya gambarnya. Nah, yang ketiga yaitu teknologi yang digunakan. Teknologi yang akan kami gunakan dalam aplikasi ini yang pertama database. Dengan adanya database sendiri memudahkan aplikasi untuk menyaring isi segala informasi pelanggan serta barang apa saja yang masih tersedia maupun sudah kosong. Dengan begitu dapat dengan mudah menyortir daftar barang beserta informasi dalam bentuk tampilan penjualan di aplikasi. Yang kedua ada Maps. Perangkat mobile Android ini dilengkapi dengan fitur dan teknologi yang canggih. Salah satu fitur yang menunjang kebutuhan klien apabila ingin mengetahui sudah sampai mana paketnya, fitur Global Positioning System atau GPS dan Google Maps dengan begitu Maps sendiri berperan penting kami. Nanti karena membutuhkan agar dapat mengirimkan barang dengan akurat. Yang terakhir, yaitu notifikasi. Notifikasi berguna untuk memberikan informasi elektronik yang tersedia di gerai. Dengan begitu, dapat memberikan notifikasi seputar informasi di diskonan maupun informasi penting yang lainnya ke pelanggan atau ke customer kita. Serta memudahkan pelanggan untuk tahu apakah barang sudah tiba atau belum. Yang keempat nih, ada tools yang digunakan. Nah, toolsnya yang digunakan di aplikasi kami adalah yang pertama ada Android Studio, ada Flutter, ada Android Emulator, serta ada Visual Studio. Itu alternatifnya ya. Yang kelima, cara mendapatkan data. Nah, di kami, cara mendapatkan datanya itu berdasar tingkat minat elektronik yang dibutuhkan yang selalu meningkatkan dan permintaan user atau customer untuk menggunakan laptop atau gadget yang mempunyai fitur-fitur yang terbaru. Itu yang terakhir rancangan tampilan atau prototipenya akan seperti ini. Sekilas ya halaman home-nya seperti ini. Untuk halaman menu atau halaman galeri, nih halaman menu produk yang berisi produk-produk dan halaman produk lainnya. Lebih detailnya seperti ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Algi Afdil Pratama, untuk bagaimana sih bentuk aplikasi yang telah kami buat. Untuk Algi, kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses aplikasi yang dibuat pada router dengan coding ini. Di sini kelompok kami menggunakan untuk backend-nya menggunakan kode igniter 3 atau CI3 sebagai database-nya. Baik, langsung saja kita jalankan aplikasinya. Nah, sebelum dijalankan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu database yang saya gunakan ini menggunakan phpMyAdmin. Nama tabelnya itu ada Tronic. Bentar loading. Nah, di sini tabelnya ada cabang, counter, favorit, kategori, notifikasi, pelanggan, penjual produk, sign dan stok cabang. Di sini ada, kita buka dulu sign-nya. Nah, di sini contoh saja dulu untuk username-nya itu kita nanti dan password-nya adalah 12345. Oke, sudah jalan. Loading.
Dan untuk codingannya, untuk CI database-nya di sini saya menambahkan di application, terus di welcome PHP. Nah, untuk codingannya seperti ini untuk database-nya. Ada ID, nama, produk by kategori, ada cabang, cek produk by cabang. Terus saya tambahkan di sini ada data PHP-nya. Untuk fungsinya ini di sini saya fungsi kategori by produk by kategori, cabang, login, dan cabang by user ID, dan pelanggan by user ID. Untuk foto-fotonya, di sini saya meletakkannya di dash di folder CI-nya. Folder inti adalah gambar dari produk-produk untuk diaplikasikan ke Flutter-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dokumentasi dari aplikasi yang dibuat. Di sini menggunakan backend CodeIgniter 3. Di sini saya menggunakan nama file CodeIgniter 3-nya adalah CI. Pada folder file terus constant drat itu kita akan menghubungkan aplikasi Flutter dengan CI-nya. Sesuaikan dengan API kita yang ada di PC kita. Nah, di sini API yang digunakan ini ada HTTP 192.168.17.217/CI. CI ini adalah folder untuk backend-nya. Nah, jika sudah seperti ini, nanti akan terkoneksi dengan database yang ada di CodeIgniter 3. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan SAMPP-nya juga. Nah, untuk tampilan launcher-nya seperti gambar ini. Untuk kita untuk ngeran itu kita di sini codingannya diberi waktu 5 detik. Nah, setelah melewati 5 detik dia akan menuju ke login. Nah, di login ini sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa login ini sudah dibuat database di CI3. Nah, jika password dan username-nya dimasukkan tidak sesuai, itu nanti ada username-nya Pratama, dan tadi ada juga Abdil dan passwordnya 12345, itu nanti bisa masuk ke beranda menu awalnya. Nah, ini muncul ke seperti ini. Untuk berandanya ini ada kategori produknya, ya ada handphone, ada laptop, dan ada tablet. Nah, nanti di bawahnya, ke bawah coba, di produk detail itu, geser ke bawah, scroll ke bawah. Nah, itu ntar salah satu produknya diklik, akan muncul detail produknya seperti gambar ini. Nah, nanti setelah itu, jika produknya sudah dipilih, maka langsung bisa dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, di situ terdapat transaksi,
Ini adalah contohnya, dan terus ke bawah ada menu profilnya. Mungkin itu saja tentang perkembangan aplikasi di Flutter ini. Saya kembalikan kepada Ferani atau Rizky Fadli. Oke, terima kasih. Saya udah dijelaskan tentang aplikasi yang kami buat, tapi mohon maaf kami belum bisa menunjukkan apa secara langsung bentuk aplikasinya seperti apa karena ada kendala di dalam jaringan milik kami, terutama yang di laptop yang menangani aplikasi ini. Jadi mohon maaf ya. Oke, sekian presentasi dari kelompok Killer Team. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.